Halo sahabatku, sahabat EO Paham yang saya banggakan, senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Dimanapun kalian berada, harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang rumus perkalian dan penjumlahan untuk sinus dan kosinus. Materi ini adalah materi kelas 11 peminatan. Bagi sahabatku yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Rumus perkalian dan penjumlahan sinus dan kosinus. Coba kita perhatikan dari rumus penjumlahan dua sudut dan selisih dua sudut, kita dapatkan sinus A tambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian untuk sinus A kurang B, kita dapatkan sin A cos B dikurang cos A sin B. Jika bentuk pertama dan bentuk kedua ini kita jumlahkan, maka sekarang kita dapatkanlah sin A cos B. Sin A cos B ini bentuknya sama, kalau ini kita jumlahkan, jadi dia menjadi 2 sin A cos B. Sedangkan cos A sin B, cos A sin B bentuknya sama, tandanya berlawanan. Kalau ini kita jumlahkan, maka ini menjadi 0. Selanjutnya, di ruas kanan, sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Maka rumus perkalian yang pertama adalah 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Kemudian jika bentuk pertama ini dan bentuk kedua ini kita kurangkan, maka sekarang kita dapatkan sin A cos B dikurang sin A cos B, bentuknya sama, kita kurangkan, maka hasilnya ini 0. Bentuk yang kedua, cos A sin B dikurang-kurang, sehingga ini menjadi tambah cos A sin B. Bentuknya ini sama, ini 1, ini 1. Kalau kita tambahkan sekarang menjadi 2 cos A sin B. Selanjutnya, sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Maka kita dapatkanlah bentuk rumus perkalian yang kedua, 2 cos A sin B itu sama dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Selanjutnya kita akan melihat rumus selisih dua sudut untuk cos. Kita ingat cos A tambah B adalah cos A cos B dikurang sin A sin B. Kemudian cos A kurang B bentuknya adalah cos A cos B ditambah sin A sin B. Jika bentuk pertama ini dan bentuk kedua kita jumlahkan, maka kita dapatkanlah sekarang cos A cos B ditambah cos A cos B. Bentuknya sama, ini 1, ini 1, maka hasilnya ini menjadi 2 cos A cos B sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Sehingga bentuk rumus perkalian berikutnya adalah 2 cos A kali cos B sama dengan cos dalam kurung A tambah B ditambah cos dalam kurung A kurang B. Selanjutnya, jika bentuk pertama dan bentuk kedua kita kurangkan, maka sekarang kita dapatkanlah cos A cos B kurang cos A cos B, maka bentuknya ini menjadi 0. Yang di sini min sin A sin B, min jadi min, berarti min, sehingga ini min 1, ini min 1, menjadi min 2 sin A sin B. Maka kita dapatkanlah rumus berikutnya adalah min 2 sin A sin B sama dengan cos dalam kurung A tambah B dikurang cos dalam kurung A kurang B. Sehingga kita ulangi, bentuk rumus yang keempat ini dapat kita simpulkan menjadi rumus perkalian untuk sin A dan cos B adalah 2 sin A cos B sama dengan sin dalam kurung A tambah B tambah sin dalam kurung A kurang B. Kemudian 2 cos A sin B sama dengan sin dalam kurung A tambah B kurang sin A kurang B. Selanjutnya untuk perkalian cos dengan cos, 2 cos A cos B sama dengan cos dalam kurung A tambah B tambah cos dalam kurung A kurang B. Dan bentuk yang terakhir adalah min 2 sin A sin B sama dengan cos dalam kurung A tambah B dikurang cos dalam kurung A kurang B. Mudah-mudahan penurunan rumus ini sahabatku bisa memahami dengan baik. Lebih jelas, mari kita lihat satu contoh berikut.
Contoh 1, tanpa menggunakan kalkulator atau daftar hitunglah yang A, 2 sin 52,5 derajat dikali cos 7,5 derajat, bagian B, sin 37,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Mari kita jawab bagian A. 2 sin 52,5 derajat dikali cos 7,5 derajat, berarti bentuk yang pertama ini sama dengan rumus yang satu. Maka sekarang kita turunkan rumusnya yang satu. Berarti ini kita pakai rumus untuk menyelesaikan 2 sin cos, seperti 2 sin A cos B sama dengan sin dalam kurung A tambah B tambah sin dalam kurung A kurang B. Nah, dalam hal ini A-nya adalah 52,5 derajat dan B-nya adalah 7,5 derajat. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus ini. Sehingga kita perolehlah 2 sin 52,5 derajat kali cos 7,5 derajat sama dengan sin A tambah B, berarti 52,5 derajat, B-nya 7,5 derajat. Ditambah sekarang selisihnya 52,5 derajat dikurang 7,5 derajat. Kalau ini kita hitung, 52,5 tambah 7,5, hasilnya ini 60. Ini kita kurangkan 7,5, maka 52,5 dikurang 7,5, hasilnya ini adalah 45. Sehingga bentuk ini dapat kita tulis menjadi sin 60 ditambah sin 45. Selanjutnya kita hitung, sin 60 sama dengan setengah akar 3, sin 45 sama dengan setengah akar 2. Kita keluarkan setengahnya, kita tulis lebih sederhana, akar 2 buat di depan, akar 3 buat di belakang. Sehingga hasil terakhir adalah setengah dalam kurung akar 2 tambah akar 3. Sehingga 2 sin 52,5 derajat cos 7,5 derajat, hasilnya adalah setengah dikali dalam kurung akar 2 tambah akar 3 derajat. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 1B. Sin 37,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Perhatikan, rumus untuk sin tadi kita lihat adalah min 2 sin A sin B sama dengan cos dalam kurung A tambah B dikurang cos dalam kurung A kurang B. Karena di sini tidak ada 2, maka dari rumus ini kita hilangkan 2 dengan cara membagi dengan min 2. Maka rumus yang bentuk ini kita sederhanakan supaya sesuai dengan soal ini. Kita buat adalah sin A kali sin B sama dengan min setengah hasil dari pembagian min 2 dalam kurung cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Selanjutnya, sekarang kita hitung sin 37,5 kali sin 7,5. 37,5 ini kita anggap A, ini kita anggap B. Tinggal masukkan ke rumus ini. Sehingga sekarang kita dapatkanlah min setengah cos A tambah B berarti 37,5 ditambah 7,5 dikurang A kurang B berarti 37,5 dikurang 7,5. Selanjutnya kita hitung 37,5 tambah 7,5 ini hasilnya adalah 45 derajat. 37,5 dikurang 7,5 ini hasilnya adalah 30 derajat. Maka bentuk ini setara dengan atau sama dengan min setengah cos 45 dikurang cos 30. Sekarang tinggal kita hitung. Ingat, min setengah cos 45 adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3. Kita keluarkan faktor setengah kali setengah, maka kita dapatkanlah setengah kali setengah, seperempat ini ada min, jadi min seperempat dalam kurung akar 2 kurang akar 3. Sehingga sin 37,5 dikali sin 7,5 hasilnya adalah min seperempat dalam kurung akar 2 kurang akar 3. Semoga sahabat paham bisa memahami contoh 1A maupun 1B. Selanjutnya, rumus-rumus yang kita peroleh pada perkalian sinus dan kosinus dapat kita rubah ke rumus penjumlahan sinus dan kosinus dengan cara kita memisalkan sudut A tambah sudut B itu kita misalkan alfa, dan selisih sudut A dan B kita misalkan beta. Sehingga jika kita jumlahkan A tambah B sama dengan alfa dan A kurang B sama dengan alfa, maka sekarang kita dapatkanlah ini A tambah A sama dengan 2A, A tambah min B sama dengan 0, sedangkan ini A tambah B. Maka kita dapatlah bentuknya
Berarti ini 2A sama dengan alfa tambah beta. Kalau kita cari A, berarti A sama dengan setengah alfa tambah beta. Dengan cara yang sama, kita kurangkan A tambah B sama dengan alfa, dengan A kurang B sama dengan alfa. Sehingga kita dapatlah A kurang A habis, jadi 0. B kurang-kurang berarti jadi tambah, berarti B tambah B menjadi 2B. Ini alfa kurang beta. Kita bagi 2, maka kita dapatkanlah B-nya sama dengan setengah alfa kurang beta. Selanjutnya, coba tadi kita lihat rumus pertama dari perkalian sin dan cos. 2 sin A cos B tadi sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Nah, kalau ini kita ganti ke sini, A kita ganti setengah alfa tambah beta, B kita ganti setengah alfa kurang beta, terus A tambah B kita ganti dengan alfa, A kurang B kita ganti dengan beta, maka kita dapatkanlah A kita ganti sehingga 2 sin setengah alfa tambah beta, cos B-nya kita ganti, tadi B-nya adalah setengah alfa kurang beta. Kemudian sin A tambah B tadi sama dengan alfa, dan A kurang B tadi sama dengan beta. Sehingga kita dapatkanlah rumusnya. Rumus perkalian ini kita rubah menjadi ke rumus penjumlahan. Mari kita lihat. 2 sin setengah alfa tambah beta dikali cos setengah alfa kurang beta sama dengan sin A tambah sin B. Ini kita buat di ruas kanan. Maka kita perolehlah rumus yang baru untuk penjumlahan sin. Sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta dikali cos setengah alfa kurang beta. Perhatikan, jika A tadi adalah setengah alfa tambah beta, B sama dengan setengah alfa kurang beta, A tambah B sama dengan alfa, A kurang B sama dengan beta, kita ganti ke setiap rumus yang di sini, maka kita dapatkanlah rumus yang baru untuk penjumlahan sebagai berikut. Rumus yang pertama ini tadi adalah sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Pengurangan sin alfa kurang sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa tambah beta sin setengah alfa kurang beta. Kemudian untuk penjumlahan cos, cos alfa tambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Kemudian untuk selisih, cos alfa kurang cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa tambah beta sin setengah alfa kurang beta. Demikianlah rumus perkalian dan penjumlahan untuk sin dan cos. Sahabat EO paham, sekarang kita sudah menemukan ada 8 rumus yang baru, untuk 4 untuk perkalian dan 4 untuk penjumlahan atau pengurangan sin dan cos. Nah, untuk lebih jelas, mari kita bahas soal-soal berikut ini. Contoh 2. Tentukanlah nilai dari cos 100 derajat tambah cos 40 derajat dibagi sin 130 derajat dikurang sin 10 derajat. Mari kita jawab. Pertama, ini kita anggap menjadi cos alfa tambah cos beta, sedangkan ini menjadi, sehingga kita masukkan rumus-rumusnya. Rumus penjumlahan cos alfa tambah cos beta tadi adalah 2 cos dalam kurung alfa tambah beta per 2, cos alfa kurang beta per 2. Sedangkan rumus untuk sin alfa kurang beta sama dengan 2 cos alfa tambah beta per 2, sin alfa kurang beta per 2. Nah, di sini untuk cos, alfanya 100, betanya 40. Untuk sin, alfanya 130, betanya 10. Tinggal kita masukkan ke rumus ini, sehingga sekarang kita dapatkanlah cos 100 tambah cos 40 sama dengan, masukkan ke sini, 2 cos 100 tambah 40 bagi 2, cos 100 kurang 40 bagi 2. Untuk sin, 2 cos 130 tambah 10 bagi 2, sin 130 kurang 10 bagi 2. Kita hitung, ini 140 bagi 2, ini kurangkan 100 kurang 40, 60 bagi 2. Selanjutnya ini 140 bagi 2, sedangkan yang ini 130 kurang 10, 120 bagi 2. Maka ini kita hitung 140 bagi 2, 60 bagi 2, 30. Yang di sini 140 bagi 2, 70. 120 bagi 2 adalah 60. Maka bentuk ini sama dengan 2 cos 70 cos 30, 2 cos 70 sin 60. Selanjutnya,
2 cos 70 dengan 2 cos 70 sama, ini bisa kita bagi hasilnya 1, di sini hasilnya 1, maka sekarang sisa menjadi cos 30 dibagi sin 60. Kita hitung cos 30 setengah akar 3, sin 60 setengah akar 3. Pembilang dan penyebutnya sama, maka hasilnya sama dengan 1. Sehingga cos 100 tambah cos 40 dibagi sin 130 dikurang sin 10, hasilnya adalah 1. Semoga contoh 2 bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut dengan contoh 3. Tentukanlah nilai dari cos 20 kali cos 40 kali cos 80. Mari kita jawab. Bentuk cos 20 kali cos 40 kali cos 80 ini dapat kita tulis cos 80 kita buat di depan cos 40. Sehingga bentuk ini kita tulis menjadi cos 20 kali cos 80 kali cos 40. Selanjutnya ini menjadi perkalian cos. Ingat rumus perkalian cos, kita dapatkanlah 2 cos alfa cos beta adalah cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Perhatikan di sini tidak memuat angka 2. Maka rumus ini harus kita kembalikan ke rumus tanpa memuat angka 2. Maka angka 2-nya kita hilangkan dengan cara luas kiri dan luas kanan kita bagi 2. Sehingga bentuk rumus ini menjadi cos alfa cos beta sama dengan setengah cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Dalam hal ini alfa sama dengan 80 derajat, beta sama dengan 40 derajat. Selanjutnya kita masukkan ke rumus ini, maka kita dapatkanlah cos 20, mulai dari sini kita uraikan dengan rumus ini, sama dengan setengah cos alfa tambah beta berarti 80 derajat tambah 40 derajat ditambah alfa kurang beta berarti 80 derajat dikurang 40 derajat. Kita lanjutkan. 80 tambah 40 sama dengan 120 derajat, 80 kurang 40 sama dengan 40 derajat. Kemudian kita hitung, ingat cos 120 sama dengan cos 180 kurang 60, di kuadran kedua cos negatif, berarti sama dengan min cos 60. Berarti hasilnya ini adalah min setengah. Kemudian, setengah cos 20 kita kalikan cosnya ke dalam kurung, maka kita dapatkanlah bentuk ini, yaitu setengah dikali cos 20 ditambah ini kalikan ke sini, berarti menjadi cos 40 kali cos 20. Cos 20-nya kita buat di belakang. Sehingga selanjutnya ini kita uraikan dengan rumus yang sama dengan ini. Maka kita dapatkanlah, mulai dari sini kita ganti menjadi setengah cos 40 tambah 20 yaitu alfa tambah beta, cos 40 kurang 20 yaitu alfa kurang beta. Ini kita hitung, maka kita dapatkanlah 40 tambah 20 sama dengan 60, 40 kurang 20 sama dengan 20. Kita hitung cos 60. Cos 60 sama dengan setengah. Selanjutnya setengah kita kalikan ke dalam kurung ini, maka kita dapatlah setengah kali setengah sama dengan seperempat, setengah kali cos 20 sama dengan setengah cos 20. Lihat di sini, min setengah cos 20, ini setengah cos 20. Berarti ini dengan ini hasilnya 0, maka sekarang sisa menjadi setengah kali seperempat. Setengah kali seperempat hasilnya sama dengan 1/8. Sehingga cos 20 derajat kali cos 40 derajat kali cos 80 derajat hasilnya adalah 1/8. Semoga contoh 3 bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut dengan contoh yang keempat. Contoh 4, tentukanlah nilai dari sin 70 tambah cos 80 dibagi cos 50. Mari kita jawab. Sin 70 tambah cos 80 dibagi dengan cos 50. Perhatikan, sin 70 tambah cos 80 ini tidak ada rumusnya, maka kita samakan bentuknya. Ini kita samakan ke sin. Ingat, cos 90 kurang alfa sama dengan sin alfa. Ingat di kelas 10, maka 80 itu sama dengan 90 kurang 10. Sehingga cos 80 dapat kita tulis cos 90 kurang 10. Nah, kita perhatikan di sini, berarti di sini sekarang alfanya 10, maka cos 80 sama dengan cos 90 kurang 10, berarti sama dengan sin alfa, yaitu 10 derajat di sini, sama dengan sin 10 derajat. Maka cos 80 derajat sama dengan sin 10 derajat. Maka ini kita tulis menjadi sin 70 derajat ditambah sin 10 derajat dibagi cos 50 derajat. Ingat kembali rumus penjumlahan sinus.
Sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Kita tinggal ganti alfanya 70, betanya 10. Masukkan ke rumus ini, maka kita dapatlah 2 sin 70 tambah 10 bagi 2 cos 70 kurang 10 bagi 2 dibagi cos 50. Selanjutnya kita hitung 70 tambah 10 bagi 2 40, 70 kurang 10 bagi 2 30. Maka bentuk ini adalah 2 sin 40 derajat cos 30 derajat dibagi dengan cos 50 derajat. Nah, sekarang cos 50 kita ganti ya. Sekarang cos 50 kita pakai rumus ini, kita rubah ke sin. Sehingga kita dapatkanlah cos 50 sama dengan cos 90 kurang 40. Karena 90 kurang 40 sama dengan 50. Maka dalam hal ini alfanya sama dengan 40 derajat. Cos 90 kurang alfa sama dengan sin alfa. Maka ini sama dengan sin 40 derajat. Selanjutnya, perhatikan di sini. Sin 40 derajat kita bagi dengan sin 40 derajat. Maka sisanya sekarang adalah 2 cos 30 derajat. Ingat cos 30 sama dengan setengah akar 3 dikali 2. Maka hasilnya adalah akar 3. Sehingga sin 70 derajat tambah cos 80 derajat dibagi cos 50 derajat, hasilnya adalah akar 3. Kemudian kita lanjut soal yang terakhir, nomor 5. Buktikanlah sin X tambah sin 2X tambah sin 4X tambah sin 5X dibagi dengan cos X tambah cos 2X tambah cos 4X tambah cos 5X adalah tangent 3X. Mari kita buktikan. Sin X tambah sin 2X tambah sin 4X tambah sin 5X dibagi cos X tambah cos 2X tambah cos 4X ditambah cos 5X. Ini kita cari pasangannya masing-masing. Sin X kita pasangkan dengan sin 5X. Cos X kita pasangkan dengan cos 5X. Sin 2X kita pasangkan dengan sin 4X. Cos 2X kita pasangkan dengan cos 4X. Sehingga kita dapatkanlah pasangannya. Sin 5X tambah sin 2X tambah sin 4X tambah sin 2X. Di bawah cos 5X tambah cos X ditambah cos 4X ditambah cos X. Selanjutnya kita memanfaatkan rumus sin alfa tambah sin beta, yaitu 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Maka ini kita uraikan menjadi 2 sin 5X tambah 1 menjadi 6X bagi 2 menjadi sin 3X. Kemudian 5X kurang X 4X bagi 2 menjadi 2X. Sehingga bentuk ini sama dengan 2 sin 3X cos 2X. Dengan cara yang sama, ini adalah 2 sin 6X tambah 2X bagi 2 jadi 3X. Cos 4X kurang 2X dibagi 2 sama dengan cos 2X bagi 2 sama dengan cos X. Kemudian di bawah, 2 cos 5X tambah X bagi 2 sama dengan cos 3X. 5X kurang X bagi 2 berarti 4 bagi 2 sama dengan 2X. Kemudian 2 cos 4X tambah 2X bagi 2 adalah 3X. 4X kurang 2X bagi 2 berarti 2X bagi 2 sama dengan X. Selanjutnya, dari penyebut ini kita keluarkan faktor 2 sin 3X, 2 sin 3X. Keluarkan faktornya, maka kita dapatlah 2 sin 3X dalam kurung cos 2X tambah cos X. Dengan cara yang sama, keluarkan dari sini 2 cos 3X. Dari sini 2 cos 3X, kita dapatkanlah 2 cos 3X dalam kurung cos 2X tambah cos X. Perhatikan faktor cos 2X tambah cos X dengan faktor cos 2X tambah cos X. Ini sama, berarti ini habis. Saling membagi. 2 dengan 2 habis. Maka dari sini sisanya adalah sin 3X per cos 3X. Sin per cos adalah tangen, berarti sin 3X per cos 3X adalah tangen 3X. Perhatikan yang kita buktikan adalah tangen 3X. Hasilnya adalah tangen 3X. Maka dengan demikian sin X tambah sin 2X tambah sin 4X tambah sin 5X dibagi cos X tambah cos 2X tambah cos 4X tambah cos 5X. Hasilnya adalah tangen 3X telah terbukti. Demikianlah sahabatku, sahabat EU Paham. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar, semangat Ayu Paham.